Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil ghurril muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa ashabihim ajma'in. Ya Allah ya Haqqu ya Nuru ya Mubin nawwir qulubana binurika innaka ala kulli syai'in qadir bi barakati wa karamati wa asrari jami ahli silsilah qadiriyah naqsyabandiyah madsuriyalaya radhiyallahu anhum wa qaddasa sirahum amin amma ba'du. Hadirin mukarramin yang mulia para masyayikh ahli silsilah thariqah qadiriyah naqsyabandiyah wa pesantren Suriyalaya bil khusus hadratu syekhina mursyidina sultan auliya fi hadzal zaman as-sayyid asy-syekh Muhammad Abdul Saifullah Mansur qadallahu sirah. Semoga kita semua dan para penduduk bumi seluruhnya selalu mendapatkan limpahan barakah karamah dari Syekh Mursyid sehingga bisa mengamalkan amaliyah bikin pesantren Suriyalaya dengan istiqomah. Bi barakatihi wa karamatihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang mulia Umi 4 serta seluruh zuriyah dan keluarga besar daripada guru mursyid. Yang mulia para wakil talqin, para sesepuh, para kiai, para asatidz, para hujjaj, para pengurus madrasah TK Pondok Pesantren Suryalaya, Umi Syahid, Teh Susi, dan juga para ikhwan, akhwat, sesepuh di Manaqib Online ini. Terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa sama-sama khidmat kepada guru mursyid kita semua. Bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan untuk bertemu Syekh Mursyid dan juga diberikan kesempatan untuk bisa khidmat kepada beliau. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahzab ayat 35 memberikan gambaran umum terkait makom-makom seorang murid di dalam suluknya. Ada 10 makom yang disebutkan oleh Allah. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat was sadiqin was sadiqat was sabirin was sabirat wal khashi'in wal khashi'at wal mutasaddiqin wal mutasaddiqat was shaimin was shaimat, kemudian wal hafizina furujahum wal hafizat wadzakirin Allah katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azim. Saya tidak akan bicara masalah semua makom ini. Inilah makom yang secara umum yang Allah gambarkan di dalam surah Al-Ahzab ayat 35 ini. Adapun makom secara tafsili, secara rinci, tidak ada yang mengetahui kecuali Allah dan kecuali orang-orang yang sudah sampai pada makom itu. Ibarat tangga, makom itu tidak akan bisa diketahui jumlahnya kecuali oleh mereka yang sudah sampai kepada puncak tertinggi daripada tangga itu. Kita yang ada di bawah mungkin hanya bisa menerka-nerka. Makom ini atau tangga ini jumlahnya ada sekian. Tapi kalau orang yang sudah benar-benar menempuh dan sampai pada puncak daripada tangga itu, tentu ia tahu ada berapa jumlah anak tangga itu dan apa saja dan bagaimana saja rintangan-rintangan yang dilalui dalam perjalanan sampai di puncak itu. Itulah gambaran seorang mursyid. Adapun kita hanya ikut kepada beliau, ittiba kepada beliau, tabarukan kepada beliau, dan kita juga pasti diperjalankan kepada makom-makom. Yang saya garis bawahi adalah makom pertama dan terakhir yang Allah gambarkan di dalam surah Al-Ahzab ini. Yaitu makom pertama Allah katakan innal muslimin wal muslimat. Yaitu makom Islam. Kemudian makom terakhir wadzakirin wadzakirat. Pada ayat ini pula terdapat sir, terdapat rahasia, terdapat hikmah
bahwa suluk kepada Allah itu sebagaimana di dalam thariqah kita teken pada pesantren Suryalaya bisa dilakukan oleh orang laki-laki ataupun perempuan. Karena ke-10 makam ini Allah gambarkan dengan sigot laki-laki, mudzakkar dan muannas. Artinya laki-laki dan perempuan memiliki potensi yang sama untuk bisa menempuh makom-makom di dalam suluk ataupun di dalam thariqah. Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk berthariqah, untuk mensucikan dirinya. Memiliki hak yang sama untuk sama-sama mensucikan dirinya supaya mulia di hadapan Allah SWT. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Itulah oleh karenanya di dalam Muqaddimah Tanbih Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad atau Abah Sepuh mengatakan pria wanita. Inilah karena diantaranya inilah seperti ini. Tidak ada perbedaan karena di beberapa thariqah bukan bermaksud meneliti dan menyalahkan ajaran orang lain. Perempuan tidak memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Ada yang hanya mengizinkan laki-laki saja. Nah, itu masing-masing ajarannya masing-masing. Tapi inilah ajaran kita, tekan menurut pesantren Suryalaya tidak membedakan antara laki-laki. Mari kita kembali ke tadi masalah makam itu. Makam Islam yang pertama sebagai langkah awal dan makam zikir yaitu dikatakan sebagai makam puncak memiliki kesamaan. Mengapa saya katakan memiliki kesamaan? Karena seseorang untuk masuk ke dalam makom Islam, orang tersebut mesti syahadat, menyaksikan bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah SWT. Inilah yang maksud. Artinya apa? Pintu ataupun alat untuk masuk di makom awal dan juga makom yang puncak alatnya sama, yaitu sama-sama zikir. Khususnya adalah zikir kalimat la ilaha illallah. Inilah kalimat pembuka, alat untuk membuka masuk ke dalam makom. Dari makom yang pertama, kedua terus sampai kepada puncaknya adalah zikir. Ini pula bisa kita lihat pada makom ini, makom Islam di awal, kemudian makom zikir di akhir juga tersirat di dalam kitab yang dikatakan oleh mayoritas jumhur ulama as-sahhu kutubin ba'da kitabillah. Kitab yang paling sahih, kitab yang paling benar setelah Al-Qur'an. Yaitu apa? Kitab sahihnya Sahih Bukhari-nya Imam Al-Bukhari. Kalau kita buka kitab Sahih Bukhari, maka kita akan dapati hadis pertama yang ditulis oleh Imam Bukhari adalah hadis innamal a'malu binniyat. Inilah menggambarkan makom Islam. Karena hanya muslimlah yang beramal dengan niat. Kenapa? Karena orang yang tidak berislam, tidak muslim, tidak beriman kepada Allah, mereka amalnya hanya untuk dunia. Tidak meyakini, tidak beramal untuk akhirat. Tidak amal yang diterima hanyalah amal orang muslim, yaitu tadi mereka yang dibuka untuk masuk kepada makam muslim ini, makam Islam ini dengan kalimat la ilaha illallah. Ini di dalam Sahih Bukhari. Dan hadis terakhir yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, Imam Bukhari adalah kalimatani khafifatani ala lisan saqilatani fil mizan. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Yaitu masalah zikir. Jadi inilah memang Imam Bukhari diberikan taufik sebagaimana Al-Quran menuliskan makom-makom itu, makom awal dimulai dengan makom Islam, ditandai dengan adanya niat dan diakhiri dengan zikir. Inilah artinya kembali lagi untuk masuk kepada makom kuncinya, pintunya adalah melalui zikir yang diberikan dari guru mursyid tentunya. Inilah apa yang disabdakan oleh Abah Anom di dalam kitab Miftahus Sudur, fafihil fathu. Dalam zikir itu terdapat futuh, pembuka.
Oleh karenanya sebelum talqin, semua wakil talqin sudah menjadi prosedur bimbingan dari guru mursyid. Mentalkin itu mesti diawali setelah wasiat takwa adalah kita membaca doa futuh. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. Karena untuk masuk kepada makom mesti terbuka kuncinya, terbuka pintunya dan memerlukan kunci. Inilah futuhnya orang arif adalah dengan zikir. Futuhnya orang arif adalah dengan kalimat la ilaha illallah. Dari kalimat la ilaha illallah inilah satu-satunya kalimat yang bisa membuka apa yang terkunci yang tidak bisa dibuka oleh kalimat yang lain. Apa yang sesuatu yang terkunci yang paling sulit untuk dibuka, yang tidak bisa dibuka kecuali dengan la ilaha illallah adalah hijab kita antara Allah Subhanahu wa taala. Inilah sesuatu yang terkunci yang begitu rapat yang sangat sulit untuk dibuka. Melainkan kita bertemu alatnya, bertemu kuncinya dan mendapatkannya dari ahlinya. Itulah firman Allah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah mengunci hati seorang manusia, hati orang-orang yang tidak beriman, hati orang-orang munafik, hati orang yang tidak beriman dikunci dengan kekufuran sehingga tidak mau beriman kepada Allah. Pendengarannya terkunci, tidak mendengar kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran Islam. Matanya pula terkunci, tidak mampu melihat kebenaran-kebenaran agama Islam. Begitu pula orang munafik, khatamallahu ala qulubihim. Allah mengunci hatinya. Apa yang ada di dalam hati tidak sesuai dengan apa yang ada, yang nampak pada lahiriahnya. Begitu pula dengan orang-orang mukmin, dikunci hatinya dengan segala sifat-sifat buruk, sifat-sifat tercela. Inilah yang menjadi hijab yang mesti dibuka. Inilah yang tadi dikatakan sesuatu yang sangat sulit untuk dibuka. Karena kemana kita mesti mencari kunci pembuka daripada hijab-hijab, hijab kekufuran, hijab kemunafikan, hijab-hijab sifat-sifat tercela. Kala balrana ala qulubihim maka yaksibu. Noda-noda hati yang menutupi, mengunci hati kita. Maka tidak pantaslah Abah Hanom dalam kitabnya oleh beliau dinamakan sebagai Miftahus Sudur, kunci pembuka dada, yaitu hakikatnya adalah kalimat la ilaha illallah, dan sesungguhnya hakikatnya adalah guru mursyid. Kenapa? Karena la ilaha illallah yang didapat dari selain guru mursyid tidak bisa membuka daripada tadi tutupan-tutupan di dalam hati kita. Asar zikir yang diamalkan oleh seseorang yang mendapatkan zikirnya dari guru mursyid dengan orang yang sekedar mengamalkan zikir tanpa bimbingan mursyid tentu sangat berbeda. Walaupun dikatakan i'lam ana ma min dzikrin illa walahu natijatun takhsuh. Tidaklah ada satu zikir melainkan pasti memiliki faidah. Tapi dikatakan dengan tegas oleh Syaikhul Qadir, az-zikru la yufidu faidatan tammatan illa bitalqin. Zikir tidak bisa memberikan faidah yang sempurna kecuali dengan talqin. Inilah maka guru mursyid memberikan kalimat ini supaya tadi bisa membuka tutupan-tutupan hati dengan sempurna. Tentu melalui proses tadi. Yang ingin saya sampaikan adalah makam awal diawali dengan zikir, makam akhir diakhiri dengan zikir. Artinya apa? Perlu proses. Perjalanan seorang murid memerlukan proses. Sebagaimana manqobah di dalam bulan ini, manqobah ke-15, seorang murid yang mengadukan, meminta pertolongan kepada guru mursyidnya, kepada Tuan Syaikhul Qadir Al-Jailani untuk menghidupkan anaknya sampai kembali sebanyak 3 kali. Inilah gambaran bahwa perjalanan suluk ataupun asar daripada zikir yang diamalkan oleh seorang murid itu memiliki proses. Tadi ada makom-makom yang mesti ditempuh. Jangan kita ta'ajal, tidak sabar, ingin bersegera. Di antara adab kita dalam
suluk, bertorikoh, berguru kepada guru mursyid adalah kita mesti sabar. Mesti sabar diantaranya dalam proses pembersihan ataupun penyucian diri kita. Jangan ada bahasa kenapa saya sudah berzikir ataupun kenapa dia sudah lama berzikir tapi masih seperti itu saja bahasanya. Atau kenapa saya masih seperti ini saja. Karena zikir perlu proses. Walaupun hakikatnya tidak seperti ini saja. Tadi sudah dibuka dengan masuknya kalimat la ilaha illallah dalam diri kita yang dapat dari guru mursyid sudah membuka hijab di dalam diri kita. Yang tadinya kita lupa kepada Allah menjadi ingat kepada Allah. Inilah. Maka bersyukurlah kita semua kepada Allah telah dipertemukan dengan guru yang memberikan kita alat untuk masuk, untuk naik, menapaki tangga-tangga. Dan semua itu perlu proses dan sabaran. Inilah makom pertama adalah makom Islam, dibuka seorang hamba masuk ke dalam makom Islam ini dengan kalimat la ilaha illallah. Seandainya orang non muslim mengucapkan alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, semua Al-Qur'an dia baca tapi tidak mengucapkan la ilaha illallah, tidak akan masuk ke dalam makom Islam ini. Inilah luar biasa. Bagaimana tutupan yang begitu tebal, hijab kekufuran itu adalah hijab yang sangat tebal. Kenapa? Karena seandainya seseorang hidup di alam dunia ini seumur hidupnya, selama hidupnya ia melakukan kebaikan-kebaikan, tapi dia tidak beriman, dia tidak memiliki la ilaha illallah, maka kebaikannya itu haba'an mansura, sia-sia. Walaupun Allah tidak zalim kepada hambanya, ia tetap mendapatkan manfaat dari kebaikannya selama di dunia. Tadi, orang yang tidak beriman, orang yang tidak Islam, orang bukan muslim, beramal untuk kehidupan dunia. Maka Allah berikan balasannya di dunia. Tapi di akhirat, tertutup dia, terhijab, karena sebab kekufurannya. Inilah diantara makna tafsir firman Allah, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus salihu yarfa'uhu. Kepada Allah lah naik kalimat thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Sedangkan amal soleh yang lain yarfa'uhu, diangkat oleh kalimat la ilaha illallah. Artinya sebanyak apapun amal seorang Ibnu Adam, anak manusia, selama dia tidak memiliki kalimat la ilaha illallah secara syariat, tadi dia tidak Islam, tidak bersyahadat, maka amalnya itu haba'an mansura. Begitu pula secara hakikat, kalimat inilah la ilaha illallah, kalimat yang membuka hijab-hijab di dalam diri kita. Maka pasti sebagaimana Syekh Mursyid di dalam Fadlul Syuhur bulan ini, bulan Jumadis Tsaniyah, huruf alif yang kedua dimaknai oleh beliau sebagai asar, pasti zikir yang diamalkan oleh seorang muslim, oleh seorang murid memiliki asar. Jangankan zikir yang didapat dari guru mursyid, zikir umum saja memiliki asar tadi. Tapi tidak sesempurna zikir, tidak sesempurna asar zikir, dampak zikir, pengaruh zikir yang diamalkan oleh seorang murid, oleh seorang muslim yang mendapatkan kalimat zikir tersebut dari guru mursyid. Inilah apa yang disampaikan, dikatakan oleh Imam Al-Haddad di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, i'lam anna lil aurad atharon kabiron fitanwiril qalbi. Ketahuilah bahwasanya wirid-wirid itu, zikir-zikir yang diamalkan itu memiliki dampak yang besar dalam menerangi hati. Tadi karena pasti seseorang mengamalkan wirid setelah masuk kepada makom Islam, maka pasti tujuannya bukan hanya untuk masuk ke makom ini, tapi untuk masuk naik ke makom-makom yang lain, yaitu dikatakan oleh Imam Al-Haddad fitanwiril qalbi, untuk menerangi hati sehingga naik terus makomnya, sehingga zikir menjadi makom baginya. Wadzakirin Allah katsira wadzakirat. Zikirnya tidak lagi sewaktu-waktu, tidak hanya di lisan, tapi zikirnya menjadi makom baginya, di mana saja ia sedang berada, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, ia selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dikatakan oleh Al-Haddad, wala yadharu wala yata'akadu
illa indal muadzabah. Asar daripada zikir tadi dikatakan perlu proses, tidak akan nampak, tidak akan kelihatan bekasnya kecuali apabila zikir itu diamalkan dengan muwadzabah, dengan istiqomah. Inilah apa yang mesti kita perjuangkan adalah kita belajar zikir, belajar berguru kepada guru mursyid dan berusaha untuk istiqomah. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, dalam arti yang luas. Ekonomi kita sedang baik, berdiri, kita sedang mudah segala sesuatunya, kita tetap ingat kepada Allah. Ekonomi kita sedang duduk, ya, maju tidak, mundur pun tidak, kita tetap ingat kepada Allah. Bahkan ketika sedang berbaring sekalipun, ekonomi kita benar-benar, katakanlah kita sedang mundur, kita sedang mengalami kebangkrutan dan lain sebagainya dalam urusan dunia, kita tetap ingat kepada Allah. Badan kita sedang sehat, kita ingat kepada Allah. Kita sedang sakit, kita ingat kepada Allah. Dan lain sebagainya. Perjalanan kehidupan manusia memiliki perjalanan masing-masing, tentu tidak selamanya indah, tidak selamanya baik, tidak selamanya dalam keadaan yang diinginkan, tapi keadaan apapun yang dialami oleh seorang murid dengan bimbingan mursyid, diharapkan ia selalu ingat kepada Allah dalam setiap keadaan. Karena Allah memperjalankan mereka pada keadaannya masing-masing, bukan untuk menyulitkannya, bukan untuk membuat hatinya bersusah, bukan pula untuk membuat ia sombong jauh dari Allah, tapi semua perjalanan itu adalah untuk mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yuqbil 'alallahi bimulatafatil ihsan qida ilaihi bisalasil imtihan. Barang siapa yang tidak bisa menghadap kepada Allah dengan anugerah kenikmatan-kenikmatan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah justru membuat dia sombong, membuat dia lupa, membuat dia semakin jauh dari Allah, dari gurunya, maka qida ilahi bisalasil imtihan. Maka pasti akan diseret oleh Allah dengan paksa, mau tidak mau, karena kasih sayang Allah, diseret bisalasil imtihan dengan rantai ujian. Artinya apa? Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk kita bersyukur, untuk kita mendekat kepadanya, untuk kita ingat kepadanya. Begitu pula ujian yang kita terima kapanpun itu adalah kasih sayang Allah untuk mengingatkan kita supaya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terpuruk dalam kesedihan, tidak terpuruk dalam ujian yang sedang kita terima. Inilah, mari sama-sama kita doakan guru mursyid kita selalu mendapatkan tambahan limpahan barokah karamah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga karamah beliau, barokah beliau tercurah kepada kita semua, sehingga kita diberikan kemudahan untuk istiqomah mengamalkan, mengamankan dan melestarikan apa-apa yang sudah dibimbingkan kepada kita semua. Ini saja yang saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih sekali lagi kepada yang mulia para kasepuhan yang ada di pada menakib sore hari ini, para wakil talqin yang hadir atau yang tidak hadir. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.